Dia kalau mau pakai toples, kayak kenakan tuh kan, kamu tuh tadi. Kamu datang ke rumah, mana begitu? Mata tuh lah, itu udah dibawa pagi ya, pulang ya, kok. Kalau di sana, ada kamu, ampun siap bilang. Selamat sore Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Teguh sudah masuk nggih? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak, ready. Nggih, sebentar lagi Pak kita tunggu 5 menit supaya peserta bisa bersiap. Siap Bapak.
Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Minggu 15 Maret 2026, eh, relawan Jurnal Indonesia daerah Jawa Timur telah melaksanakan 4 sesi tadarus jurnal. Insya Allah nanti akan ada agenda-agenda offline lainnya. Kami rencananya akan tur Jawa Timur untuk mengadakan kegiatan offline dengan beberapa tema. Nanti Bapak Ibu jika berkenan atau memiliki waktu bisa bergabung dengan kegiatan kami. Oke, pada sore hari ini kita akan sharing terkait peran editor in chief yang akan disampaikan oleh Pak Teguh Harfianto. Kami persilahkan untuk waktunya Bapak. Monggo. Siap, terima kasih Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Bapak. Ini hari Minggu mengganggu waktunya ini, tapi kita hanya sharing session nanti jika ada Bapak dan Ibu yang lebih berpengalaman, monggo bisa disampaikan. Saya juga belajar juga bagaimana cara menerapkan terkait dengan editor in chief. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Sudah tampak ya Bapak dan Ibu ya? Sampun Pak. Ya Bapak, terima kasih. Baik, Ampun. saya akan sharing session terkait dengan peran editor in chief dalam pengelolaan jurnal. Saya Teguh Harfianto di sini sebagai anggota relawan Jurnal Indonesia Jawa Timur dan mengajar di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Biodata saya dosen di Teknologi Elektro Perkeretaapian di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, di mana sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Saya juga sebagai editor in chief Madiun Sepur, Jurnal Pengabdian Masyarakat. Alhamdulillah mendapatkan Sinta 3. Kemudian reviewer juga di Jurnal Computer Science, Sinta 3 juga. Kemudian reviewer di Jurnal Explore, Sinta 4, dan reviewer di jurnal yang lain. Tidak saya cantumkan Bapak dan Ibu. Ini Sinta saya, Teguh Harfianto, PPM Madiun, mengajar di D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian. Kemudian ini Madiun Sepur, saya sebagai editor in chief. Di dalam jurnal Madiun Sepur ini, saya akan jelaskan terkait dengan jurnal ilmiah, yaitu sebuah jurnal yang mencerminkan mutu keilmuan institusi. Di sini filosofi dari Madiun Sepur adalah sekolah kami ada di Madiun. Sepur itu kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya adalah kereta. Nah, kereta Madiun. Biasanya kalau kita di Madiun itu ada istilah, ada PT Inka, kemudian PT KAI lah. Kita punya sekolah kereta api, maka kita buat sebuah jurnal yaitu Madiun Sepur, Jurnal Pengabdian Masyarakat. Kemudian editor in chief berperan strategis dalam menjaga kualitas dan jurnal. Editor in chief juga bukan hanya pengelola teknis tapi juga pemimpin editorial. Jadi kalau saya bilang ini adalah kunci ya, gong. Sebelum artikel itu masuk, pasti editor in chief yang pertama kali melihat sebuah artikel submission. Mulai dari pengecekan format, kemudian pengecekan scoop, dan lain sebagainya. Sampai dengan dia menentukan apakah artikel ini layak untuk dipublikasi ataupun tidak.
Kemudian tugas dan tanggung jawab pengelola jurnal yaitu menentukan nama jurnal yang tadi saya sampaikan, filosofi dari Madiun Sepur. Kemudian menentukan keanggotaan Dewan Editor. Nanti di bagian akhir saya akan sampaikan, saya sudah memberikan satu Excel ya, Excel bagaimana kita memperoleh Sinta 3 yang awalnya saya Sinta 6, kemudian naik ke Sinta 3, kami self-assessment dengan berbagai teman di RJI Tengah dan RJI yang di Jogja, baik online maupun offline. Kemudian ini mendefinisikan hubungan antara penerbit, jadi editor in chief, pengelola jurnal ini juga harus memberikan hubungan ya antara penerbit, editor, reviewer, kemudian autor dan sebagainya. Dan menghargai hal-hal yang bersifat rahasia. Kemudian menerapkan norma, nanti ada namanya publication ethic ya. Kalau di jurnal kami, silakan Bapak dan Ibu buka, di situ ada publikasi etis, di mana kami juga akan menerapkan bagaimana sih pengecekan plagiasi, kemudian tidak boleh menyinggung terkait dengan syarat dan sebagainya. Kemudian melakukan telaah kebijakan jurnal dan menyampaikan kepada autor, dewan editor, reviewer, dan sebagai guest author. Membuat panduan bagaimana cara, tugas, dan kewajiban seorang editor dan mitra bestari. Nanti di slide selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana tugas dari seorang editor. Kemudian mempublikasikan jurnal secara teratur. Di Madiun Sepur 1 tahun 2 kali Bapak dan Ibu, di bulan April dan bulan Oktober setiap tahunnya. Dan yang kabar baik adalah kita tidak memberikan fee. Jadi free ya, free of charge, 0 rupiah, mulai dari submission sampai dengan publikasi. Nah, kami setelah Sinta 3 autor, Bapak ada slot untuk bulan April, silakan, karena kami tidak menjanjikan untuk terbit di bulan April ataupun Oktober, ataupun kami tidak menjanjikan adanya fast track. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan etika publikasi, dan karena free, maka kita menyeleksi artikel secara ketat, seperti itu. Kemudian menjamin ketersediaan sumber dana, alhamdulillah kami disupport oleh institusi Berarti mengko itu. berikan ya, terhadap reviewer ataupun editor, namun tidak memungut dari autor, itu Bapak dan Ibu. Kemudian membangun jaringan kerjasama, kami sudah bekerjasama dengan berbagai lembaga ya, baik itu di RJI, kemudian saya kenal Pak Yusuf sebagai Ketua RJI Jawa Timur, kemudian mempersiapkan perizinan dan aspek legalitas lainnya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara menerbitkan LOA dan sebagainya, nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian tugas dan tanggung jawab seorang editor yaitu meningkatkan kualitas publikasi, menjamin proses untuk menjaga kualitas makalah yang diterbitkan, jadi benar-benar proses itu harus sesuai skop. Dan untuk editor, saya tugaskan satu lagi, yaitu mengecek plagiasi. Plagiasi kami lakukan di awal, karena takutnya si autor memasukkan memasukkan sebuah artikel, takutnya sudah dipublikasikan ke jurnal yang lain. Karena pernah kami menemukan satu artikel, saya tidak sebut institusi ya, kami masih Sinta 6 waktu itu. Jadi si autor memasukkan ke Madiun Sepur, setelah kita cek rupanya 100% Bapak dan Ibu, dan sudah dipublikasi di jurnal lain. Kemudian saya konfirmasi ke autornya, rupanya benar sudah dipublikasi, seperti itu. Kemudian ini memimpin kebebasan dan dalam menyampaikan pendapat, menjaga integritas rekam jejak akademis, kemudian menyampaikan koreksi
klarifikasi ataupun permohonan maaf ya jika diperlukan. Kemudian memiliki tanggung jawab yaitu menata, memformat makalah, kemudian isi dari pernyataan yang ada di makalah tersebut. Kemudian menilai kebijakan dan sikap jurnal yang diterbitkan dari penulis dan peer review, memiliki kepribadian yang berpikiran terbuka dan menerima pendapat. Kemudian ini melarang untuk mempertahankan pendapat sendiri. Kemudian terakhir mendorong penulis untuk melakukan perbaikan. Biasanya editor itu memberikan waktu maksimal 2 minggu setelah direview oleh seorang reviewer. Jika 2 minggu belum ada respon, seorang editor akan memberikan reminder karena di reminder, di discussion, di review discussion untuk segera memperbaiki memperbaiki review dari saran reviewer. Kami juga memiliki waktu maksimal 2 kali reminder, jadi maksimal 4 minggu atau 1 bulan. Jika tidak ada respon, maka kami decline. Itu artinya berarti si author sudah mempublikasikan ataupun tidak mengerjakan revisi dari reviewernya. Kemudian untuk definisi editor in chief, pemimpin tertinggi dalam pengelolaan jurnal dan pengembangan jurnal. Jadi memang beban berat ya editor in chief ya. Kalau bahkan saya pernah ada konflik of interest di mana kita sudah Sinta 3, pasti WA dari Bapak, mohon maaf nih Pak Dekan, Pak Rektor, Mas mohon maaf bang, ini bisa nggak fast track dan sebagainya. Mohon maaf banget Pak, saya nggak bisa dan saya tidak menjanjikan karena kami sudah berkomitmen mempertahankan kualitas jurnal agar bisa Sinta 2 atau Sinta 1. Kemudian editor in chief juga bertanggung jawab terhadap mutu ilmiah dan pengambilan keputusan akhir, baik itu diterima ataupun ditolak. Kemudian arah kebijakan, dia harus melihat sesuai skopnya. Jika tidak sesuai skop, maka langsung kami decline. Kemudian mengawasi proses editorial dalam peer review. Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman yang di RJI pada saat offline di kantor RJI. Saya ngobrol dengan salah satu peserta. Rupanya editor in chief ini di settingannya OJS itu tidak bisa melihat proses peer review, tapi dia bisa hanya melihat proses submission, copy editing, sama production. Nah, saya bilang, loh kenapa Pak, kok nggak bisa melihat dari proses peer review? Ya Mas, karena nanti proses peer review itu biar dikerjakan oleh tim editor. Nah, oke, saya akhirnya berpikir, baik, kalau gitu saya hanya di submission, copy editing, dan production, seperti itu. Kemudian berkoordinasi dengan editor dan dewan reviewer, kemudian menjamin etika publikasi dan standar akademik, kemudian mengembangkan strategi peningkatan reputasi dan indeksasi jurnal. Di Madiun Sepur juga sudah terindeks Copernicus, kemudian Google Scholar, kemudian Web of Science. Ini Web of Science saya masih belum menampilkan. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan tampilkan karena di salah satu penulis artikel yang sudah publish, dia mau informasikan kepada saya, Pak, jurnal Madiun Sepur sudah terindeks WOS. Saya minta linknya, rupanya harus login terlebih dahulu. Nah, akhirnya saya buat akun untuk Madiun Sepur, alhamdulillah sudah terbit WOS, nanti tinggal saya cantumin di indeksisasi, seperti itu. Kemudian mewakili jurnal dalam komunikasi dengan penerbit, lembaga pengindeks, dan komunitas akademik, memastikan konsistensi kualitas setiap edisi jurnal 1 tahun 2 kali, dan terakhir mengambil keputusan apakah diterima ataupun ditolak. Peran strategis dari editor in chief menentukan visi, misi, dan fokus jurnal. Kami waktu Sinta 6, kami masih menerima ya semuanya lah,
Yang penting tidak mengandung unsur SARA ataupun politik dan sebagainya. Kami terima, kemudian kami sudah Sinta 3, kami sudah mulai kecilkan skupnya terkait dengan bidang transportasi, kemudian bidang teknik, kemudian bidang yang berhubungan dengan sains dan sebagainya. Kalau yang berhubungan dengan bidang sosial, mungkin kami masih akan pertimbangkan seperti itu. Menyusun kebijakan editor, kemudian menjaga konsistensi kualitas artikel, dan membangun reputasi jurnal. Peran dalam editor ini ya, mengawasi alur submission hingga production. Ini editorial ya, jadi proses dari editor, bukan editor in chief. Menunjuk dan mengevaluasi editor serta reviewer, kemudian menjamin proses reviewer itu objektif, karena kami blend review, si reviewer tidak tahu itu artikel punya siapa, agar si reviewer juga bebas untuk memberikan saran ataupun masukan, seperti itu. Kemudian di etika publikasi, kami selalu menekankan untuk mencegah adanya plagiasi. Di kami maksimal 25%, dan sudah kami tulis di plagiarism policy ya. Ini di jurnal di keterangannya ada, that is if less 25% of the original submission are publication, plagiasi. Kemudian penanganan pelanggaran etika, jika terjadi tadi yang saya ceritakan, di submission aja sudah 100% detect, kemudian sudah publikasi, kemudian kami mengkonfirmasi kepada pihak autor bahwasanya mohon jangan diulangi lagi, dan kami tidak memblacklist. Boleh si autor tersebut untuk memasukkan kembali silakan, namun kami tidak memblacklist terkait dengan institusi maupun autor tersebut. Penerapan standar etika publikasi ya, COP, Committee of Publication Ethics. Kemudian mutu dan pengembangan jurnal, ini harus menjaga standar kualitas naskah. Jadi benar-benar kami jaga kualitasnya. Kemudian ini adalah indeksasi dari Madiun Spur yang saya sampaikan tadi. Nanti akan saya tambahkan terkait dengan Web of Science. Kemudian mendorong indeksasi dan akreditasi, mengembangkan jejaring penulis dan reviewer. Ini yang saya sampaikan tadi. Di production ataupun mohon maaf, di copy editing, si editorial memberikan informasi kepada saya bahwasanya artikel ini sudah selesai dan sudah mereview, akhirnya saya memberikan sebuah LOA. Biasanya seorang autor membutuhkan LOA ini. LOA ini bisa digunakan untuk, misal kalau di penelitian internal maupun di dikti kan biasanya harus mencantumkan LOA agar dia bisa mencairkan dana tersebut, seperti itu. Dan ini akan saya sampaikan di OJS. Jadi tidak akan hilang, tidak akan saya japri, tidak akan saya email. Jadi tetap di OJS dan itu akan melekat di OJS-nya. Kalau seumpama ingin mencari LOA-nya, silakan dicek di bagian copy editing discussion. Di sini proses akreditasi jurnal, saya akan bercerita sedikit terkait dengan akreditasi jurnal karena merupakan salah satu tugas dari editor in chief ya. Kami mengajukan di bulan April, 24 April, dan lolos tes evaluasi tanggal 8 Oktober. Jadi di 3 bulan pertama awal, Januari, Februari, Maret, kami intensif untuk melakukan bimbingan baik secara offline maupun online dari pihak RJI. Saya akan tunjukkan terkait dengan proses penilaiannya. Bentar Bapak dan Ibu. Masih nge-lag. Saya akan share. Excel.
Ini saya sudah membuat sebuah Excel self assessment saya mulai bulan Januari, 3 bulan terakhir saya benar-benar uh, intensif ya terkait dengan akreditasi jurnal. Jadi saya mulai dari penamaan, saya self assessment sendiri. Oh, rupanya saya beri nilai 2, kemudian kelembagaan saya beri nilai 3, setelah itu saya beri komentar. Karena di buku panduan akreditasi jurnal, kalau ingin mendapatkan nilai 4 itu harus berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan pihak, salah satu yang disebutkan di PII juga ada. Ini belum sampai saat ini, kami masih berproses. Kemudian pelibatan mitra bestari, kami dalam poin 2, kemudian mutus penelitian substansi juga kami poin 2, kemudian kualifikasi 1, sampai seterusnya. Bahkan di diversitas pun kami akan nilai sendiri Bapak dan Ibu. Nah, ini diversitas di poin B, kriteria minimal peringkat akreditasi, ini update tahun 2025 ya. Kalau yang 2026 saya masih tahap belajar juga. Ada diversitas terkait dengan kebahasaan, kemudian kalau pengen bahasa Inggris ya mungkin bisa mencapai ke peringkat 1. Karena Madiun Sepur masih bahasa Indonesia, kami adalah Sinta 3 seperti itu. Kemudian kami melibatkan 2 orang dalam proses penyuntingan artikel, kemudian asal mitra bestari, kami juga sampaikan bahwasanya kita ke peringkat 3 memiliki minimal 6 institusi dari 2 provinsi, kemudian editor juga sama, diversitas penulis maupun diversitas pengunjung halaman jurnal. Dan hasilnya ini kami 66,5 hasil dari self assessment-nya, kita total semuanya. Kemudian hasil dari penilaian akreditasi di jurnal Arjunanya saya akan share juga. Dan komentar dari para reviewer juga sama, hampir mirip dengan apa yang saya kasih keterangan. Seperti itu. Ini komentar dari tim reviewer. Kemudian untuk nilainya di 61. Jadi selisih 5. Nah, setidaknya saya seperti ini ya cara menilai ataupun self assessment, kemudian pendapat dari asesor seperti ini, nilai 61 seperti itu, dan mendapatkan peringkat 3. Kemudian saya akan lanjutkan lagi ke slide-nya. Dan di bulan Februari ya, tanggal 3, alhamdulillah ada pengumuman Madiun Sepur yang dikelola BPI Madiun, reakreditasinya naik dari peringkat 6 menuju peringkat 3, mulai dari volume 4 nomor 2 tahun 2024 sampai dengan volume 9 nomor 1 tahun 2029. Untuk bagaimana cara menghitung nanti mungkin bisa di sesi lain ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana cara meningkatkan akreditasi jurnal seperti itu. Karena ini sesinya pengelolaan editor in chief dalam pengelolaan jurnal. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator, Bapak Yusuf. Terima kasih Pak Teguh atas materinya. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya akan coba periksa kolom chat untuk membaca beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa langsung direspon Pak Teguh. Siap, Bapak.
Ini ada pertanyaan terkait apa namanya, apakah boleh diperagakan satu artikel saja sehingga dapat dikatakan layak menjadi Sinta 3. Mungkin ini lebih ke substansi ya, yang Iya. ini. Terus kemudian ketika Pak Teguh menolak permintaan pimpinan ataupun relasi yang ada di kampus, apa yang terjadi ini ada pertanyaan menarik ini. Monggo ditanggapi dulu Pak, dua pertanyaan Ya, Pak. tersebut. Memang dilematis ya, Pak. Karena kan kalau pimpinan itu ya memang pimpinan kita, tapi mau bagaimana lagi kalau kalau minta fast track, kami tidak ada Pak fasilitas fast track, ya kan. Namun kami juga tidak menjanjikan untuk terbit di bulan April ataupun Oktober. Saya sampaikan ke pimpinan bahwasanya silakan submit 24 jam kali 7 hari terbuka untuk submission-nya. Namun untuk proses editornya kami juga membutuhkan proses seperti itu Pak. Jika nanti sesuai sekup, kemudian eh, gaya selingkungnya sesuai, kemudian plagiasinya maksimal 25%, maka akan kami lanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun jika tidak, maka kami decline. Seperti itu Pak. Dan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada berpengaruh apa-apa Pak ke saya Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Teguh atas jawabannya. Kemudian ada lagi satu pertanyaan ini dari Ibu Sarifah. Apabila status di Arjuna lolos desevaluasi, apakah sudah pasti nanti ada hasil akreditasinya? Nah, itu salah satu pertanyaan juga. Silakan, Pak. Siapa Pak? Baik, kemarin saya juga mengerjakan dua jurnal ya Pak. Jurnal yang saya kelola. Satunya jurnal elektro dan informatika di kampus lain. Saya juga sebagai editor in chief. Sama-sama kami mendaftarkan di bulan April 2025. Satu di PPI Madiun dan satu di kampus swasta. Dan yang satu ini di kampus swasta tidak lolos tes evaluasi dikarenakan waktu itu kena judul Pak. Nah ini mungkin perhatian dari Bapak dan Ibu ya, kalau selama proses akreditasi mohon dengan sangat tim IT, kemudian tim-tim yang berhubungan dengan apa ya kalau saya bilang berhubungan dengan sistem mohon untuk diperkuat lagi seperti itu. Jadi selama proses akreditasi jangan sampai si asesor tidak bisa mengakses karena kita tidak bisa banding Bapak dan Ibu. Kalau tidak lolos selesai. Mau kemana kita banding kita nggak punya akses. Kalau nggak lolos ya nggak lolos gitu kan. Kemudian jika nanti kalau lolos desevaluasi gitu ya. Nah, saya pernah mengikuti salah satu RGI online ya. Kalau sudah lolos desevaluasi minimal deh Sinta 6 gitu. Minimal Sinta 6 yang Ibu Bapak Ibu dapatkan. Kalau emang self assessment lebih tinggi, mungkin ya alhamdulillah seperti itu. Yang penting lolos desevaluasi dulu Bapak dan Ibu. Seperti itu Pak. Oke. Ini ada lagi, Pak, terkait apa namanya, bagaimana cara Pak Teguh dalam menghadapi kendala, misalkan kualitas artikelnya yang kurang, kemudian reviewernya yang susah mungkin, dan juga bagaimana membangun apa ya istilahnya, mengembangkan jurnal itu supaya eh, bisa step by step naik level gitu. Siap Bapak. Mungkin ya hubungan ataupun relasi ya rata-rata juga reviewer dari jurnal Madiun Sepur ini ada pembimbing S1 saya, ada juga rekan saya sejawat,
kemudian adik kelas saya yang sudah doktor itu saya gandeng. Saya gandeng untuk menjadi seorang reviewer. Dan memang seorang reviewer pun kadang juga, mohon maaf mas, saya lagi sibuk nih, ada agenda lain. Oke, baik, nanti akan saya lempar ke reviewer yang lain. Editor juga sama. Terkadang juga editor. Suaranya putus-putus, Dan Pak. alhamdulillah mungkin, oh ya, editor, kalau seorang editor, kami memilih editor yang aktif. Dalam artian mau memajukan Madiun Sepur dan mau membantu terkait dengan pengelolaan jurnal di kami. Seperti itu, Bapak. Dan minimal satu editor setiap tahunnya 1 kali, Pak, untuk melakukan editor maupun reviewer. Terima kasih Pak Teguh. Ya. Saya buka untuk pertanyaan langsung. Silahkan Pak Samsul Alam Ramli. Baik Pak, terima kasih banyak kesempatannya. Tadi bagus sekali atas ini pemateri mengenai pengelolaan editorial jurnal. Kami juga mengelola salah satu jurnal yang rencana untuk persiapan akreditasi pertama. Nah, pertanyaan saya ini berkaitan dengan pengelolaan jurnal, di mana selama ini kan kadang-kadang kita menugaskan editor, namun editornya ini kurang slow respon. Jadi benar tadi disampaikan Bapak bahwa mau nggak mau harus ada persediaan tim editor lainnya yang betul-betul siap. Kemudian ini Pak, yang menarik tadi ada ini Pak, LOA yang bisa disematkan di di OJS-nya ketika selesai diterima artikelnya itu dapat LOA, apakah dalam bentuknya link Google Drive atau mungkin ada semacam plugin yang bisa diaktifkan untuk LOA-nya. Itu saja Pak yang mungkin pertanyaan saya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Untuk LOA Bapak, untuk LOA saya sematkan di copy editing discussion Pak. Nah, di OJS-nya nanti si autor maupun tim editor bisa melihat LOA tersebut. Si autor, saya tidak akan mengirim melalui email, melalui WA, tapi saya akan mengirim di copy editing discussion. Seperti itu. Kemudian untuk editor, memang susah-susah gampang ya Pak, editor itu. Kadang ada editor yang semangat untuk memberikan ataupun merespon terkait dengan pengelolaan jurnal, ada juga editor yang sangat lama gitu. Nah, yang jelas saya sebagai editor in chief akan memberikan satu pekerjaan setiap tahunnya, Pak. Nanti kalau seumpama beliau tidak merespon, ya saya akan ganti ke editor yang lainnya yang merespon. Dan saya sudah memiliki 4 editor aktif, Pak. Jadi 4 editor aktif itu dia selalu membantu saya untuk menghubungkan ke editor yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Teguh. Kami persilakan Bapak Ahmad Salman. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang luar biasa di hari libur ini, walaupun dalam keadaan puasa, jadi seperti tidak puasa mendengar materinya. Luar biasa, sangat daging semua gitu Mas Teguh maksudnya. Ya, ada 2 hal yang membuat saya menjadi tergugah untuk bertanya ini Mas, karena saya juga editor in chief di 3 jurnal internasional. Dan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan autor ya Mas ya. Kita tahu bahwa autor itu memberikan data terbatas dengan kita, khususnya nomor handphone gitu kan. Dan terkadang ketika kita meminta dia untuk merevisi, dia tidak
merevisi gitu kan, atau mungkin lambat sekali dalam hal merevisi naskahnya, sehingga dia mengganggu alur ataupun susunan dari subbit jurnal yang ada di OJS gitu. Nah, bagaimana cara Mas Teguh gitu dengan autor-autor yang ibarat kata nggak peduli, yang penting udah submit sudah selesai gitu kan. Dan dia tidak peduli proses selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan koordinasi tim editorial, Mas Teguh ya. Di Spur sendiri, Mas Teguh, apakah memang ada rapat rutin di antara tim editorial, atau nanti mungkin Mas Teguh bisa menjelaskan mulai alur dari masuknya manuskrip itu di OJS sampai nanti dia publish seperti apa alur koordinasinya gitu kan? Apakah komunikasi via Zoom, via WhatsApp, atau grupnya ada gitu? Mungkin nanti bisa dijelaskan. Dan harapan saya yang terakhir, mudah-mudahan saya bisa submit nanti di Spur dan diterima ya Mas Teguh ya. Itu saja mungkin Mas, terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu tadi terkait dengan lambatnya si author dalam merespon review ya. Saya akan share screen terlebih dahulu sebentar. Eh, Oke, di sini di formatnya biasanya tim editor itu memberikan informasi ke saya. Karena kan saya tidak bisa masuk akses ke tahap review ya. Sekali lagi saya tidak bisa masuk akses ke tahap review. Saya hanya dapat akses 3, submission, copy editing, dan production. Untuk tahap review saya tidak bisa. Biasanya tim editor menginformasikan kepada saya untuk Pak ini si A ini tidak merespon Pak judulnya ini. Oke, kirim aja ID-nya, kemudian saya akan cek. Nah, di sini Pak, di sini di template-nya saya sudah menyebutkan Pak, menyebutkan terkait dengan nomor teleponnya. Nah, yang menghubungi saya sendiri Pak. Saya menghubungi Pak izin dari tim editor, ada artikel yang segera direview dengan batas waktu maksimal 2 minggu untuk merespon itu. Di template ini sudah saya jelaskan untuk ditambahkan nanti pada saat publikasi nanti akan dihapus oleh teman-teman dari editor seperti itu Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan koordinasi dengan editor dan reviewer ya Pak. Jadi saya tuh sering enak berkunjung Pak. Saya tidak pernah Zoom, saya hanya via WA. Teman-teman biasanya ada di, kalau saya sering ke Trunojoyo Madura Pak, ke Trunojoyo Madura, Mas ayo ngopi bareng ke sana, saya yang ke sana Pak. Kemudian di mana UNESA, saya juga ngopi bareng di sana untuk apa, untuk koordinasi terkait dengan Madiun Sepur seperti apa, mau dibawa kemana, seperti itu Pak. Karena kalau saya tuh lebih enak ketemu langsung daripada via Zoom ataupun via online. Seperti itu, Bapak. Baik Mas, terima kasih jawabannya. Ya, Bapak. Oke, saya bacakan lagi, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Oti. Beliau bertanya apa output dari pekerjaan editor? Apa bedanya dengan reviewer? Bisakah editor mereview? Nah, itu pertanyaannya yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pembagian tugas antara IIC, managing jurnal, dan juga editor supaya tidak tumpang tindih. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mencari reviewer yang tidak ada anggarannya karena jurnal universitas harus gratis. Mungkin itu 2 dulu Pak Teguh. Monggo. Oke, siap, Bapak. Memang, Pak, pertama kami berdarah-darah, Pak, untuk mencari sebuah artikel ya. Mungkin Bapak dan Ibu pengalaman lah bagaimana
mulai dari non Sinta, kemudian Sinta 6, itu bahkan kami kekurangan artikel pernah Pak. Jadi bagaimana caranya? Kita switch kerjasama dengan teman-teman kampus. Ayo Mas, tolong dong kirim pengabdian masyarakat yang KKN ataupun oh, apa ya, kalau program dikti yang berdampak gitu kan. Kirim dong ke saya, nanti kita proses gitu kan. Nah, switch gitu Pak. Namun secara kalau sudah mulai Sinta ini sudah mulai, wah ini harus seleksi lagi nih, harus lebih ketat lagi. Bagaimana caranya agar si artikelnya bisa memberikan manfaat ataupun berkualitas seperti itu. Kemudian bagaimana memberikan sebuah fee ya ke reviewer. Kami itu sebenarnya saya memberikan fee tapi tidak banyak Bapak. Karena kami sudah ada anggaran dari kampus. Namun jika tidak ada anggaran dari kampus, Bapak bisa menerapkan dikasih SK, Pak. SK ataupun sertifikat reviewer. Bapak bisa lihat sendiri di jurnal Madiun Sepur sebelah kanan, menu sebelah kanan bawah sendiri itu ada menu SK mulai dari SK pertama kali berdiri Madiun Sepur sampai dengan saat ini, Bapak. Memang sengaja tidak saya share terkait dengan sertifikat reviewernya karena banyak ya. Itu saya share hanya secara global aja, editor dan reviewernya. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Pak Teguh. Sebelum kita lanjutkan diskusinya, saya ingin menyampaikan informasi untuk link daftar hadir dan sertifikatnya sudah ada di kolom chat. Selain itu, Bapak Ibu, relawan Jurnal Indonesia ini memiliki beberapa program terkait dengan program internasionalisasi jurnal melalui Panji, kemudian relawan jurnal juga mempunyai database reviewer, editor yang bisa dilihat di Jurnal Stories. Jadi sebagai member RJI, Bapak Ibu bisa menggali data dari situ dengan kawan-kawan RJI untuk saling sharing terkait pengelolaan jurnal dan lain sebagainya. Misalkan kami membutuhkan editor bidang tertentu, kami membutuhkan reviewer bidang tertentu, nanti bisa dengan cepat direspon oleh anggota RJI yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan berbagai layanan yang dimiliki RJI untuk peningkatan kualitas artikel seperti yang disampaikan penasehat RJI hari Minggu kemarin itu yang sudah berlangganan RJI, berlangganan doi di RJI itu memiliki akses untuk beberapa tools yang bisa digunakan untuk membantu pengelolaan jurnal. Jadi kita manfaatkan layanan RJI untuk memperkuat kelembagaan jurnal kita. Silakan kami lanjutkan Pak Fatul Qorib. Pak Yusuf, izin tadi ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, Pak. Mohon maaf. Ya, silakan. Jadi, bisakah editor untuk mereview? Jawabannya bisa, Pak. Nanti konteksnya adalah editor itu berhak untuk mereview misalnya template, kemudian fontnya yang defaultnya 12 dibuat 10, kemudian apakah dia pakai Mendeley atau tidak, seperti itu Pak. Kemudian jika dia juga bisa menilai terkait dengan abstraknya, apakah ada imrat atau gimana, seperti itu. Namun untuk reviewer sebaiknya Pak tidak mereview template. Saya pernah dapat penjelasan kalau reviewer tuh jangan pernah mereview template. Yang mereview template adalah editor. Seperti itu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Yusuf.
Oke, silakan Pak Fatul Qorib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Teguh, dan teman-teman editor jurnal-jurnal semua yang tergabung di RJI. Salam kenal. Ini materinya luar biasa dan dari tadi diskusinya itu sambari menuju menuju ke akreditasi ya, karena proses itu yang paling membuat kita itu deg-degan menunggu, apalagi sekarang nunggunya lama banget ya, Bapak-bapak ya. Lama banget untuk menunggu akreditasi jurnal ini. Eh, untuk pertanyaan saya ini tadi sudah banyak disampaikan sebenarnya, dan memang ini kendala kita jurnal-jurnal itu autornya nggak aktif, kemudian section editornya juga lambat, reviewernya lambat gitu. Nah, Pak Teguh tadi itu kan menjelaskan secara konteks profesional yang lancar gitu ya. Nah, kita kan juga mengalami Pak, misalnya reviewer ini, biasanya kan kita reviewer itu nyari yang sudah associate profesor, udah doktor, yang biasanya sibuk, punya skopus banyak gitu-gitu kan, untuk meningkatkan keterbacaan jurnal kita, profesionalitas dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ya dosen pembimbing kita dulu. Jadi kita itu nggak enak, Pak. Segan kita ngingetin itu. Misalnya beliau-beliau, aduh Mas nggak bisa ini, aduh belum bales gitu, kita ini nggak enak gitu kan. Mau ke reviewer yang lain juga, ini semua pada lebih-lebih tinggi gitulah. Kalau rekan kita sendiri mungkin, ayo cepetan ini di review gitu, enak Pak ya. Kalau misalkan Pak Teguh gitu, sebagai reviewer di jurnal kami misalnya, saya kan juga segan kan Pak, kayak aduh beliau lagi sibuk lagi nih. Nah, ini seringkali akhirnya dalam beberapa seksi workshop yang lain itu ya editor akhirnya kita masuk melalui akun reviewer, akun sen editor, yang kemudian kita menjalankan tugas reviewer dan tugas editor itu menggunakan akun beliau-beliau. Nah, ini eh, kita paham bahwa itu tidak boleh dan lain sebagainya. Tapi ini adalah kendala kami yang beneran di lapangan gitu, Pak. Jadi ini gimana tanggapan Pak Teguh atau teman-teman yang lain? Karena ya itu terpaksa kita lakukan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, eh, menurut Pak Teguh nih, dari Sinta 6 ke Sinta 3 itu menarik kan, langsung melejit gitu. Nah, apa yang kira-kira Pak Teguh ini mind blowing gitu, kayaknya di sini deh yang aku bisa tingkatkan, yang jurnal kita bisa tingkatkan secara pesat sehingga dari Sinta 6 langsung ke Sinta 3. Karena pengalaman jurnal kami, jurnal saya Sinta 4, Pak. Jurnal Sinta 4, kemudian kami sudah melakukan berbagai macam workshop di kampus kami, didampingi dan lain sebagainya. Kemudian internasionalisasi, kami juga jalan, autor internasional. Meskipun ya ada beberapa autor yang kita biasanya begini kan, Pak. Eh, Naskah sudah ada, kemudian reviewer jalan, kita nyari kawan-kawan kita yang berafiliasi dengan autor internasional, kemudian kita minta berkenan nggak sebagai autor ketiga, keempat gitu, hanya demi menjaga bahwa jurnal kita memiliki autor internasional, kayak semacam itu. Editor, kemudian reviewer, kami juga sudah ada editor reviewer internasional yang beneran gitu, sudah jalan dan lain sebagainya. Tapi kemarin keluar kita masih tetap Sinta 4 gitu. Jadi kita itu kadang semacam kayak ini kok, padahal kita sudah mengikuti semua apa namanya, kayak yang di Excel-nya Pak Teguh tadi itu. Nah, kami di kampus juga ada semacam itu. Kita direview oleh tim LPPM kami gitu dan lain sebagainya. Nah, itu kita menjadi bertanya-tanya, ini apa sih sebenarnya yang menjadi clue inti gitu. Kok masih akhirnya tetap Sinta 4 gitu. Nah, mungkin juga RJI gitu ya Pak Yusuf ya. Apakah tadi itu menarik yang disampaikan Pak Yusuf, ternyata ada banyak aplikasi, ada banyak manfaat gitu yang kita sebagai anggota RJI yang pasif itu nggak tahu Pak, itu aksesnya kita di mana. Gitu. Jadi itu kita kemana ya? Karena ya kan yang di RJI di kampus kami ya ketua penerbitan jurnal yang di RJI gitu, sehingga kami juga eh, belum tahu mengakses tadi itu di mana saja.
Kemudian RJI apakah bisa membantu mereview atau Pak Teguh misalnya membantu mereview. Jangan sampai kami ini juga terlalu pede gitu ya. Jurnal saya terlalu percaya diri untuk bisa ke Sinta 2 dan ternyata menurut asesor ya memang jurnal Anda ini layak di Sinta 4 gitu. Cuman perasaan kita aja gitu. Kemudian yang terakhir tadi itu nomor telepon autor itu menjadi kendala kami luar biasa Pak karena ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh eh, penanya sebelumnya tadi, kadang kita itu sudah nyampe ke ini sudah author sudah di setting mau publish, tapi naskahnya bagus, tapi author ini nggak nge-review, nggak merevisi-revisi gitu. Dihubungi juga email nggak bisa, nomor WA-nya nggak ada. Nah tadi Pak Teguh menyampaikan ada nomor WA atau nomor HP disampaikan di template itu novelty yang nanti akan kami terapkan juga mungkin. Gitu. Itu aja Pak Teguh, Pak Yusuf dan kawan-kawan. Terima kasih. Monggo Pak Teguh. Oke, siap. Terima kasih Pak Fatul Qorib. Ini masuk ke dalam akun reviewer maupun editor. Oke, mungkin ya kita tidak bahasanya adalah kita pernah melakukan hal tersebut. Ya kan. Tapi sekali lagi Pak, kemarin saya mengikuti juga oleh Pak yang dari Ahmad Dahlan itu siapa ya? Saya lupa. Dari Jogja tuh Pak. Siapa Pak Yusuf? Ahmad Dahlan? Pak Eh, Pak, saya lupa tuh dari daerah Madalan. Nah, beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya jangan pernah sekali-sekali masuk ke dalam akun editor maupun reviewer dengan akun pribadi, itu Pak. Karena di mana di activity log-nya akan kelihatan Pak. Gimana caranya? Akhirnya saya bertanya, gimana Pak caranya? Ya akhirnya gimana caranya si editor dan reviewer itu melakukan sendiri. Kalau editor itu tidak mau, ganti editor yang lain, Pak. Kita punya cadangan editor banyak. Kalau editor lagi nggak mau, ganti lagi, Pak. Seperti itu. Nah, nanti kalau emang, mohon maaf nih, kalau tidak ada semuanya, anggaplah 20 editor tidak ada gitu ya. Ya kita akhirnya, ayolah ngopi bareng gitu kan. Untuk gimana sih masa editor nggak aktif gitu kan. Kita cari editor yang lain. Nah, yang saya tekankan di sini jangan pernah masuk ke reviewer maupun akun editor karena activity log-nya ketahuan, Pak. Itu pasti ketahuan. Kemudian editor dan reviewer internasional. Kami sampai saat ini belum ada, Pak, editor dan reviewer internasional dan kami masih dalam berproses. Kami akan merekrut editor maupun reviewer secara internasional. Jadi kami masih belum pengalaman terkait dengan editor maupun reviewer internasional. Seperti itu Pak Fatul. Mungkin ada yang kelewatan Pak pertanyaannya. Terkait yang dari Sinta 6 ke langsung Sinta Oke, 3, apakah ada ya. sesuatu yang baru gitu? Saya akan share screen Bapak. Saya akan share screen terkait dengan Excel tadi ya. Baik, di Excel ini kan ada 8 atau 7 ya. Kriteria Arjuna, 1 penamaan Arjuna, penamaan jurnal, kelembagaan penerbit, penyuntingan dan manajemen jurnal, kemudian substansi artikel, gaya penulisan, kemudian penampilan sama keberkalan dan penyebarluasan. Dari 8 ini Pak, saya tekankan ke yang poin 4 Pak. Di poin 4 ini, substansi artikel. Di sini Pak, saya mulai dari cakupan ilmu, ini saya ambil nilai tertinggi Pak, tertinggi dengan memperhatikan apa yang sudah saya kerjakan. Meskipun aspirasi wawasan ini kan dapat nilai 1, tertinggi bagi saya, tapi terendah bagi Arjuna, gitu kan? Karena memang distribusi asal penulis kami dari 1 negara Pak, semuanya full Indonesia, tidak ada internasional. Kami akui hal itu. Nah, kemudian kami juga melakukan keterangan bahwasanya untuk JPI dan JRTT ini bisa ditambahkan autor ke luar negeri, seperti itu. Kemudian yang lain seperti penamaan jurnal, saya yakin ini poin 2 dan harus di ISSN dan sebagainya ya Pak. Kemudian ada lagi Pak untuk meningkatkan, yaitu di bagian
keberkalaan. Mohon maaf, di ini nih, penyebar luasan, Pak. Di penyebar luasan ini. Di penyebar luasan ini, saya selalu setiap kuliah, Pak. Setiap kuliah, itu tolong dong taruna ataupun mahasiswa buka satu website jurnal Madiun Sepur. Bisa dibayangin, Pak, satu kelas 24 siswa. Membuka secara bersamaan, belum nambah lagi, Pak, 24. Nah, itu masih satu mata kuliah. Saya mengajar beberapa mata kuliah. Saya gitukan lagi, Pak. Dan seterusnya. Akhirnya kan naik, Pak. Itu. Bahkan saya ke rapat prodi, minta tolong dong, ini buat akreditasi nih dari Sinta 6, entah ke Sinta berapa. Setiap mata kuliah tolong untuk diinformasikan membuka Madiun Sepur. Gitu. Agar bisa dapat poin tertinggi. Itu, Bapak. Kemudian satu lagi, Pak, yang mungkin dilupakan oleh teman-teman dari tim editor ya, jangan lupa di sin sensitif ya, plagiat. Kalau emang terbukti melakukan satu artikel aja terbukti, ini minusnya 15, Pak. Tadi yang saya tekankan, pada saat proses submission, sebelum ke reviewer, tolong dicek plagiasi. Maksimal 25%. Kalau lebih dari itu, decline tanpa ada alasan apapun. Karena kalau di penilaian Arjuna, minus 15, Pak. Kita mendapatkan 15 poin aja susahnya mati, gitu kan. Apalagi dihancurkan dengan plagiat satu artikel saja, Pak. Minus 15. Ini yang dari. Seperti itu, Pak. Dan untuk yang lain, saya yakin untuk keberkalaan, kemudian penomoran, kemudian indeks pencerahan jurnal dan sebagainya, itu mengalir saja sih, Pak. Saya tekankan di poin 4-nya saja. Di bagian substansi artikel. Ini yang lebih banyak nilainya. Ini kalau saya jumlah ada 28 total. Mohon maaf, 23 total. Seperti itu, Pak. Betul, Pak Fatul. Oke, terima kasih Pak Teguh. Oke, Bapak Ibu peserta kegiatan Tadarus Jurnal, di Relawan Jurnal Indonesia itu ada program supervisi. Jadi Bapak Ibu yang sudah member melalui langganan DOI ke DRJI itu bisa mengikuti supervisi kegiatannya bisa supervisi secara tertulis ataupun via Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan jurnalnya supaya dibedah untuk menghadapi akreditasi misalkan. Nah, ini program ini sudah berlangsung cukup lama, jadi Bapak Ibu untuk anggota RJI, untuk peserta yang berlangganan PO ini bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jadi sudah ada supervisor yang punya kemampuan, punya pemahaman terkait ngulik jurnal, baik itu untuk akreditasi maupun juga indexing. Kemudian di sini juga ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Fajar Farid terkait OJS ya, kalau bermasalah dan lain sebagainya. Di RJI juga banyak sekali SDM yang berkompeten, jadi bisa dimanfaatkan, bisa berkomunikasi. Dan di tiap daerah RJI ini sudah punya perwakilannya. Jadi Bapak Ibu bisa komunikasi dengan pengurus daerah. Insya Allah dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada semua. Jadi terkait hal-hal teknis ini juga nanti bisa dikomunikasikan. Supaya apa? Supaya apa yang jadi
problem yang dihadapi Bapak Ibu pengelola jurnal ini bisa diselesaikan. Ini saya sedikit berbagi pengalaman ya Bapak Ibu terkait pengelolaan jurnal khususnya untuk scanning plagiasi. Untuk scanning plagiasi ini tadi Pak Teguh sudah menjelaskan bisa dilakukan di awal. Di awal itu dengan catatan diharapkan nanti hasil scanning plagiasi ini bisa jadi alat pertama yang digunakan supaya tidak terjadi double publikasi dan lain sebagainya. Karena itu tadi mengurangi poin di Arjuna ketika submit kalau sudah ditemukan. Walaupun ada caranya, misalkan di apa di retraction misalkan naskahnya dibatalkan, ditarik dan ditarik ataupun di cancel ya supaya dan juga autor itu bisa di backlist gitu karena kelalaian autor akhirnya jurnalnya kena dampak pengurangan skor dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan login S. Login S uh, itu tricky juga Bapak Ibu. Boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan gitu. Kalau dilakukan berarti Bapak Ibu harus memiliki banyak PC dan juga harus sering ngopi di warung kopi karena nanti yang dicek itu servernya Bapak Ibu locationnya itu berbeda. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu itu kadang persoalannya editornya nggak aktif, reviewernya nggak aktif. Ada juga nanti problemnya gini, yang dibilang sungkan tadi ya, ataupun karena keterbatasan kita punya editor atau reviewer yang beliau punya kapasitas yang bagus, namun karena kendala teknologi beliaunya mungkin sudah sepuh dan lain sebagainya, itu mengharuskan kita untuk uh, login as itu untuk bermain peran karena kalau kita pahami secara mekanisme kerja OJS itu kan berbagi peran. Nah, Bapak Ibu bisa mengakali hal-hal yang sifatnya teknis itu biar nggak jadi kendala. Kalau panjenengan nanti harus cari editor yang ideal dan lain sebagainya, sedangkan kondisi jurnalnya masih di awal gitu, kita butuh effort yang lebih lebih besar lagi sehingga nanti uh, kita perlu manajemen yang baik gitu seperti yang Pak Teguh jelaskan tadi. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu editor in chief itu jadi cerminan artikel-artikel yang terbit walaupun editor in chief yang nggak dapat akses untuk lihat secara detail proses review dan lain sebagainya. Nah ini yang penting untuk kita pelajari bersama Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi ke penanya terakhir ini Bu Sarifah dan Pak Hardi. Silakan Bu Sarifah. Atau kita ke Pak Hardi dulu. Silakan Pak Hardi. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya langsung ke Pak Teguh. Pak Teguh, saya mau tanya Pak, misalnya Pak ya, ketika kita reakreditasi jurnal, kemudian tiba-tiba pada saat asesor mau masuk ke OJS kita, katakanlah webnya lagi error begitu. Nah, nanti hasil akhirnya itu kira-kira apakah jurnal kita akan masuk dalam SK itu, tetapi dengan keterangan misalnya
tidak bisa diakses, atau sama sekali tidak masuk sehingga kalau katakanlah sudah kedaluarsa SK-nya, otomatis dianggap tidak terakreditasi lagi begitu Pak. Kemudian satu lagi Pak, untuk yang tadi ketika asesor kemudian mengurangi nilai akreditasi kita, nilai totalnya 15 tadi itu, minus 15 itu apakah asesornya menguji similaritasnya lagi atau dia mendapatkan plagiasi yang katakanlah melewati batas itu lewat apa Pak? Karena kalau dia uji lagi kan Pak, kan sudah terbit artikelnya, kan otomatis berarti dia 100% begitu Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Monggo silahkan Pak Teguh. Wah, mantap pertanyaan nih Pak Hardi ini. Oke, Bapak kemarin sempat ya saya juga ngikuti RJI di Purwokerto ya bersama pas mengikuti member di Purwokerto, saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu asesor di Arjuna ya. Rupanya dia itu punya punya cara Pak, punya cara mengakses menggunakan aplikasi Turnitin. Dia punya cara untuk gimana sih artikel tersebut bedanya sudah dipublikasi atau belum, Pak. Nah, biasanya kalau kami sebagai instruktur maupun student ya, biasanya kan exclude bibliografi, kemudian exclude Word, dan sebagainya. Tapi dia punya satu cara, Pak. Lah, saya tanya balik, gimana caranya, Pak? Pak, itu rahasia asesor. Selesai sudah saya, Pak. Saya nggak bisa masuk ke situ, Pak. Tapi dia punya satu cara untuk mendeteksi bagaimana artikel itu meskipun sudah publish, kemudian dipublish 2 kali gitu, Pak. Dia punya caranya sendiri dan itu tidak di-share ke kami. Mungkin itu adalah hak ataupun rahasia dari seorang asesor Arjuna ya. Karena mohon maaf saya belum pernah menjadi asesor Arjuna. Tapi saya pernah ngobrol langsung dengan asesor Arjuna, Pak. Seperti itu. Kemudian yang satu lagi apa, Pak? Mohon izin tadi. Oh, yang tadi Pak Teguh. Untuk ketika website OJS kita error saat asesor mau masuk, mau menilai begitu Pak. Nah, kemudian nanti bagaimana hasilnya Pak ya? Katakanlah kita kasusnya kan reakreditasi. Nah, apakah langsung nanti hasilnya itu kan pada umumnya orang beranggapan asesornya tidak mau mengulang-ulang lagi, dia langsung beralih ke jurnal lain. Nah, nanti karena jurnal kita sudah lolos evaluasi kan Pak, apakah nanti dalam SK akreditasi jurnal kita tetap muncul, tetapi dengan keterangan katakanlah tidak bisa dinilai atau tidak muncul, otomatis artinya kalau sudah kedaluarsa berarti hasilnya tidak terakreditasi begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sama Pak, saya juga dari Purwokerto kemarin, saya berbicara langsung ke asesor Arjuna dari Cirebon. Satu asesor itu ditugaskan 120 jurnal, Pak. 120 jurnal dikasih rentang waktu kurang lebih 2-3 bulan. Nah, saya tanya langsung ke beliaunya, Mas, kalau semua itu tidak bisa diakses gimana? Dia langsung beri komentar, Pak. Langsung tidak lolos evaluasi. Dan langsung diberi komentar bahwasanya website OJS Madiun Sepur tidak bisa diakses. Seperti itu, Pak. Dan kita tidak bisa banding sebagai pengusul. Itu yang membuat kita sebagai pengusul tidak bisa banding, tapi sebagai asesor, karena ada 120 jurnal yang diaksesi, maka dia melewati, Pak. Kalau nggak bisa dibuka, ya udah, lalu tidak lolos evaluasi. Seperti itu, Pak. Maaf Pak Teguh, kan katakanlah ketika asesor masuk kan Pak sudah ada tahapannya lolos evaluasi, nah, kan Pak. Kan dia kan masih menilai dari sisi mungkin persyaratan administrasi. Nah, begitu masuk ke substansi nantinya, Oh, kan itu kan substansi. ada kesempatan kedua nanti. Nah, di situ katakanlah yang error nanti di situ gimana Pak hasilnya? Oke. Memang ada dua, Pak, ya, ada substansi sama satunya, saya lupa, perbandingannya kan 40-60 kalau nggak salah ya. Kalau saat kasus seperti itu, si asesornya tidak komunikasi. Kalau dulu komunikasi, Pak, dengan editor in chief-nya. Tapi kalau sekarang berhubung 120 jurnal yang diaksesi, mungkin dia langsung mungkin masuk ke Sintak 6 ataupun
ataupun diberi keterangan tidak bisa diakses seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh. Iya, mohon maaf kalau tidak memuaskan, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Teguh. Mungkin sedikit menambahkan terkait tadi ya ketika tidak bisa diakses. Mungkin asesornya bisa langsung apa namanya membuat keputusan tidak lolos tes evaluasi ketika levelnya di manajerial karena sudah nggak bisa diakses linknya, kemudian apalagi mau login itu nggak bisa. Kemudian kalau di substansi mungkin kalau asesornya baik hati pasti dia akan cari kontak jurnalnya itu. Betul. Kalau baik hati Pak, kalau kalau nggak baik hati mungkin untuk yang kedua kalinya memperkuat itu nggak lolos. Eh, tapi harusnya kalau sudah ke substansi itu lolos desevaluasi karena mau dinilai manajemen sama substansinya. Jadi nanti dipastikan hal-hal yang sifatnya teknis itu nggak menjadi penghalang jurnal Bapak Ibu ketika submit di Arjuna. Seperti DOI-nya, kemudian DOI-nya harus aktif, kemudian link-nya juga harus aktif itu. Untuk yang tadi yang plagiasi sederhana Pak. Jadi kita bisa ceknya, kita searching aja judul yang mau kita biasanya nanti eh, reviewer substansi itu dia akan meriksa artikel sampling ya, misalkan satu artikel, kemudian di searching di Google. Nanti dilihat apakah artikel itu secara teknis ada terbit di dua jurnal yang berbeda. Nanti kalau iya, nanti dicek. Biasanya artikel itu dia punya uh, history, history riwayatnya itu Pak, riwayat mulai kapan submit sampai kapan publish. Kalau yang sederhana ya itu pasti yang duluan terbit itu pasti yang yang dianggap sah gitu karena prosesnya melalui tahapan-tahapan yang panjang gitu. Sehingga nanti bisa diputuskan dari situ. Nah, kita juga pengelola jurnal screening awal bisa lewat cara yang seperti itu. Kadang nyantolnya atau terdeteksinya di repositori itu tambah berbahaya lagi Bapak Ibu. Jadi kita cukup apa melihat submission di awal itu kita copy judulnya, kita tempel di Google, kita cari apakah nanti dia ketemu di jurnal atau repositori. Kalau saya biasanya kalau sudah nempel di repositori, saya lihat dulu kualitas artikelnya, kalau bagus nanti direvisi sambil jalan. Tapi kalau nggak bagus, eh, di deadline aja. Karena ini kaitannya nanti eh, untuk penulis juga nggak kepake ketika kedetek di repositori. Nah, ini akan jadi timbul problem gitu, walaupun repositori itu bisa di open, di close gitu, sesuai kebutuhan. Tapi itu perlu perlu jadi apa langkah awal kita Bapak Ibu supaya nggak crash gitu. Eh, Kalau saya biasanya gini, eh, author itu kalau sudah submit berarti eh, nilai apa ya istilahnya niatnya baik gitu. Nggak mungkin dia akan submit ataupun submit artikel yang sudah dipublish ke jurnal kita gitu. Nah, jadi kalau di suatu saat nanti bermasalah berarti yang bermasalah bukan kita tapi memang autornya gitu. Tapi ini nanti kembali lagi ke perannya editor in chief gitu, bagaimana melihat kondisi dari artikel yang masuk itu. Oke, mungkin kita cukupkan ya Pak Teguh untuk sesi Tadarus Jurnal 4 terkait peran dari editor in chief.
kami ingatkan kembali Bapak Ibu, silahkan mengisi presensi yang ada di kolom chat. Nanti untuk sertifikat dan materi akan dikirimkan maksimal 3 hari. Karena ini hari Minggu biasanya eh, di jam kerja Bapak Ibu. Jadi nanti ditunggu saja eh, sertifikat dan materinya. Mungkin itu yang dapat Pak kami. Yusuf, mohon Nggih. maaf mau tanya tadi, katanya RJI menyediakan tempat untuk apa tadi, pendampingan atau ngecek, nge-review jurnal kita. Tadi itu ngaksesnya di mana gitu, Pak? Di bagian supervisi jurnal. Nanti jenengan bisa DM apa kontaknya staf RJI Pak. Nanti diarahkan di Oke, oke. websitenya RJI ada itu. Oke, siap-siap. Matur suwun. Oke. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Matur suwun Pak Teguh atas ilmunya hari ini. Insya Allah nanti relawan jurnal Indonesia chapter Jawa Timur habis hari raya nanti akan diadakan eh, tur Jawa Timur. Nanti Siap kita akan bergabung. kita infokan ke panjenengan sedoyo untuk bisa berpartisipasi. Mungkin itu terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Siap, terima kasih Bapak dan Ibu.